Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arga Abdullah Ma'ruf dengan NPM 251040335 dari kelas D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan judul Pemanfaatan Jasa Ekosistem Terhadap Pencemaran Lingkungan. Video ini saya pertunjukkan sebagai salah satu pemenuhan tugas UTS mata kuliah Green Economy and Trade. Untuk bagian pembahasannya, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua masalah atau contoh kasus, yang ketiga solusi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya menjadi terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak ditemui kegiatan atau perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologinya sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan dan jasa ekosistem? Untuk informasi selengkapnya, yuk simak penjelasan berikut. Jadi, pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Menurut pasal 1 angka 14 atau nomor 14 Undang-Undang PPLH, pencemaran lingkungan adalah segala bentuk tindakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui batas mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Darmono, pencemaran lingkungan adalah segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam atau lingkungan. Kegiatan ini seperti halnya penebangan hutan secara ilegal atau membakar hutan untuk lahan pertanian. Yang kedua, menurut Palar, pencemaran lingkungan merupakan proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena dinilai dapat merusak sumber daya yang ada di alam, yang ada di bumi, bahkan keadaan ini dapat menyebabkan bencana alam. Yang ketiga, menurut Wardana, pencemaran lingkungan adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam membuang bahan pencemar, baik berbentuk padat, gas, cair, atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu, sehingga dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya, jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem menurut MA 2005. Sedangkan fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut De Groot tahun 1992. Masalah atau contoh kasus pencemaran lingkungan. Wah, kira-kira apa ya contoh kasusnya? Silakan simak gambar berikut. Potret keadaan sungai yang tercemar oleh sampah, limbah rumah tangga, ataupun limbah pabrik. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, dugaan pencemaran lingkungan dari tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di Kampung Buwok, Desa Sumberdaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tengah diselidiki penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disingkat KLHK, dan dari hasil penyidikan pihaknya menetapkan ES sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan Bareskrim Polri. Kamis 24 Februari 2022. Menurut keterangan yang diterima, Direktur Jenderal Gakum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penindakan ini dilakukan guna memastikan kepatuhan penanggung jawab pengelola sampah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah ilegal ini tidak boleh dibiarkan
Tindakan seperti ini dapat mencemari tanah dan air sungai. Berikut kata beliau. Apa saja sih dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran lingkungan ini? Yang pertama adalah punahnya spesies dan peledakan hama. Yang kedua, terjadinya hujan asam dan efek rumah kaca. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan lingkungan, keracunan, dan penyakit. Dan yang keempat, pemekatan hayati, penipisan lapisan ozon, dan kesuburan tanah menjadi berkurang. Lalu, bagaimana ya solusinya? My opinion. Menurut pendapat saya, hal utama yang harus dilakukan dalam upaya mengendalikan pencemaran lingkungan ini adalah dengan menanamkan nilai dan rasa cinta terhadap lingkungan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut diharapkan nantinya akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dengan begitu, apabila kesadaran masyarakat mulai tumbuh, maka keadaan lingkungan perlahan akan mulai menjadi membaik. Di sisi lain, pemerintah juga harus tegas dan bijak dalam menyikapi dan menindak setiap oknum yang melakukan pencemaran lingkungan, supaya menimbulkan rasa jera terhadap berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan teknologi sebagai inovasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Salah satunya dengan pembuatan tempat pembakar akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga tidak menyebarkan asap yang dapat menimbulkan polutan. Tempat ini biasanya dinamakan insinerator. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda atau agent of change menyebarkan virus-virus cinta alam kepada masyarakat dengan memelihara, menjaga, dan merawat supaya bumi Indonesia ini tetap lestari, lingkungan dan ekosistemnya serta terpelihara sampai pada generasi berikutnya. Jadi, apa sih kesimpulan pada pertemuan kali ini? Cari tahu yuk. Kesimpulannya adalah peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan aspek pelestarian lingkungan sehingga masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus, gas beracun, dan sebagainya. Sedangkan polutan adalah zat penyebab polusi atau pencemaran lingkungan dan keberadaannya dapat menimbulkan kerugian terhadap makhluk hidup. Bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selama-lamanya. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.